Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama saya Yusuf Kurnianto di channel Nihona Anime. Oke, jadi gimana kabar kalian nih guys? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan di video kali ini kita bakalan bahas topik yang sering banget orang banyak cari dan mungkin beberapa orang bingung ya. Nah, jadi kita akan membahas tentang 10 alasan Shopee Paylater atau Shopee pinjam kita dinonaktifkan atau dibekukan ya. Buat kalian yang pengajuan Shopee Paylater atau Shopee pinjamnya pernah dinonaktifkan, stay tuned ya, karena kita bakalan tuntas alasan-alasan dibalik hal itu. Jadi jangan kemana-mana ya. Oke, jadi mungkin langsung aja kita bahas ya satu persatu ya untuk alasan tersebut. Alasan pertama yang paling umum adalah karena riwayat kredit yang buruk. Nah, jadi kalau kalian sering telat bayar tagihan atau punya riwayat pembayaran yang gak baik atau gagal gitu ya, Shopee bisa saja menonaktifkan fitur Paylater atau Shopee pinjam kalian ya. Jadi penting banget ya buat kalian jaga riwayat kredit tetap bersih ya guys ya. Kedua adalah dokumen atau informasi tidak lengkap ya. Jadi pastikan semua dokumen yang diminta Shopee udah lengkap dan benar ya. Nah, jadi kalau misal ada kesalahan kecil ya seperti nomor KTP atau salah atau dokumen yang buram, bisa jadi penyebab fitur ini dinonaktifkan. Nah, kemudian alasan ketiga yaitu adalah karena penghasilan yang dianggap tidak memadai. Nah, jadi Shopee akan melihat kemampuan finansial kita. Kalian harus mengetahui ya batasan ya. Jadi kalau misal kita mungkin pernah mengisi gaji ya di Shopee, nah teman-teman harus sesuaikan ya, sesuai aja. Jadi isinya jujur aja ya. Nah, seumpama di sini penghasilannya dianggap kurang atau kurang mampu gitu ya, atau masih kurang sesuai gitu ya untuk mendapatkan contoh pinjaman ya. Contohnya teman-teman kalau misal per bulan digaji 1 juta tapi pinjam uangnya itu 50 juta. Nah, itu kan terlalu membebani gitu ya. Jadi pastikan sesuai dengan batasan teman-teman ya. Jadi sesuaikan pengajuan dengan kemampuan finansial kalian ya. Kemudian alasan keempat adalah penggunaan kredit yang berlebihan. Nah, jika kalian terlalu sering menggunakan limit kredit sampai maksimal ya, digunakan semua ya, sampai mentok gitu ya, Shopee mungkin menganggap kalian tuh terlalu beresiko tinggi ya, dan memutuskan untuk menonaktifkan fitur ini sementara. Nah, ini hanya kemungkinan ya guys ya, dan merupakan salah satu alasannya ya. Nah, kita akan bahas hal-hal yang lain ya. Nah, alasan kelima adalah kebijakan internal dari Shopee sendiri, yaitu mereka mungkin melakukan review berkala ya guys ya, jika menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebijakan mereka. Contohnya fitur Paylater atau Shopee Pay pinjam yang bisa dinonaktifkan. Ini biasanya untuk menjaga keamanan ya dan kenyamanan pengguna. Nah, kemudian kita lanjut alasan keenam, verifikasi yang gagal. Jadi proses verifikasi itu sangat penting ya guys ya, untuk memastikan bahwa data yang kalian berikan benar atau valid. Kalau ada kesalahan dalam verifikasi, fitur ini bisa saja dinonaktifkan. Nah, jadi pastikan semua data kalian berikan itu benar, akurat ya, sesuai gitu ya. Nah, kemudian alasan ketujuh adalah aktivitas mencurigakan pada akun kalian. Nah, jadi misalnya jika ada transaksi yang tidak biasa atau mencurigakan ya, mungkin menggunakan saldo terlalu berlebihan atau terlalu sering gitu ya, sampai ada transaksi yang mungkin gagal-gagal terus ya, ini bisa jadi Shopee akan bisa mengambil langkah ya untuk melakukan pencegahan dengan menonaktifkan fitur letter atau pinjam. Ini dilakukan untuk melindungi akun kalian atau potensi penipuan. Jadi Shopee itu sebenarnya sayang sama kalian ya. Nah, kemudian mungkin lanjut ya guys ya, alasan ke-8. Nah, mungkin di sini karena terlalu banyak pengajuan dalam waktu singkat ya. Jadi teman-teman itu minjem itu terlalu banyak gitu ya, dalam waktu yang mungkin kurun waktunya rendah ya.
biasanya kan nggak wajar gitu ya. Biasanya kan ya kalau tergantung kalian juga sih ya. Nah, jika semisal teman-teman mengajukan SPP pay later atau SPP pinjam dengan waktu yang berdekatan ya, jadi terlalu sering ya, nggak ada jeda gitu ya. Nah, Shopee mungkin melihat ini sebagai resiko dan memutuskan untuk menonaktifkan fitur tersebut sementara waktu di akun Anda gitu ya. Nah, ini hanya kemungkinan ya guys ya. Nah, kemudian alasan ke-9 adalah karena masalah teknis ya. Teknis, oke. Terkadang ya penaktifkan fitur ini bisa disebabkan oleh masalah teknis di sistem Shopee sendiri. Ya mungkin contohnya ada bug ya di aplikasi yang teman-teman gunakan ya. Nah, semisal ini terjadi, biasanya Shopee akan mengembalikan fitur ini kembali setelah masalah teknis ya diselesaikan. Jadi kalau semisal ada bug atau error atau kesalahan, pihak Shopee akan mengatasinya dan akan bisa dapat digunakan kembali ya. Nah, di sini alasan ke-10 atau alasan terakhir ya, yaitu karena perubahan profil pengguna. Jika kalian ya mungkin ada perubahan signifikan dalam profil atau akun kalian, contohnya yaitu seperti alamat, nomor telepon, username ya, dan email pemulihan atau sebagainya ya, yang mungkin terlalu banyak ya. Nah, Shopee mungkin biasanya perlu ya untuk meminta verifikasi ulang dan mungkin ya menaktifkan sementara fitur-fitur tertentu. Ya mungkin contohnya fitur SPP pay later dan pinjam juga bisa termasuk. Jadi pastikan data profil kalian selalu diupdate dan sesuai, jangan berganti-ganti ya. Contohnya yang mungkin tadinya atas nama Budi sekarang menjadi Panji gitu ya. Jadi seperti berubah total gitu ya. Nah, saran dari saya mungkin teman-teman bisa menggunakan akun yang teman-teman biasa gunakan aja ya. Nah, jadi itu adalah 10 alasan kenapa SPP pay later atau SPP pinjam bisa dinonaktifkan. Semoga informasi ini bisa membantu kalian ya untuk memahami lebih baik dan menghindari penonaktifkan di masa depan. Nah, buat kalian yang udah nonton, saya ucapin terima kasih dan jangan lupa untuk bantu saya dengan klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf bila ada salah kata. Saya Yusuf Furyanto. Terima kasih. Bye-bye.